Oke, selamat bergabung di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kameranya dihidupkan dulu dan mikrofonnya untuk dimatikan. Kita tunggu ya beberapa saat. Pak terima dulu yang mau gabung. Oke, kalau baru 9 orang. Kameranya dihidupkan dulu. Nah. Oke. Masih ada yang mau gabung, ini 7/5 ya. Jadi kita 7/4 tadi. 15. Ini mana nih? Sapiranya sudah gabung ya. Kalau kita lihat di sini ada 15 partisipan ya. Kita tunggu sebentar. 16 separuh. Baik, kita mulai saja ya. Jadi karena ini kan ada keterbatasan nanti, keterbatasan waktu. Mungkin kalau jam 7 lewat sekitar 20 masih Pak terima kalau yang mau gabung. Tapi kalau lebih dari situ nanti tidak Pak terima lagi, ya silakan absen di channel YouTube ya. Channel YouTube lah. Silakan hidupkan dulu kamera dan mikrofonnya. Kita yel-yel dulu. Yel-yelnya kalau Pak katakan kunci sukses belajar, jawabannya serius, relax, fokus ya. Yuk, semangat. Hidupkan dulu kamera mikrofonnya. Repanda itu Fatihah itu sama Bella, kameranya belum hidup. Ilham juga sama, kameranya belum hidup. Hidupkan dulu. Nanti kalau ke materi baru dipersilakan untuk dimatikan kembali ya, baik kamera maupun videonya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran minggu keempat ini kita lanjutkan. Di minggu keempat ini di sesi yang pertama itu nanti lebih kurang 20 menit ke depan itu kita akan membahas tugas-tugas yang sudah Pak berikan. Ya, tugas-tugas yang sudah Pak berikan Pak cek itu banyak yang masih salah. Ya. Makanya perlu Pak bahas, kita bahas bersama. Sebelumnya kita yel terlebih dahulu. Kunci sukses belajar. Serius. Oke, terima kasih. Mikrofonnya dimatikan kembali biar suara Pak jelas. Kamera ya silakan mau dihidupkan, mau dimatikan juga tidak apa-apa. Pak lanjutkan. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, screen. Ini ya. Kita bahas tugas. Ya, ini. Apakah PowerPoint Pak sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Mikrofonnya mohon dimatikan biar kita bisa suara bisa terdengar dengan jelas. Masih ada yang mau gabung? Tidak apa, kita terima ya. Oke, kita slideshow dulu. Ya. Nah, ini mikrofonnya masih ada yang hidup ya, matikan dulu. Nah, kita akan membahas ya, kunci jawaban soal latihan 1, 2, dan 3. Jadi kita sudah ada 3 soal latihan dan pada kesempatan ini coba sama-sama kita bahas.
Ya, sama-sama kita bahas. Ini yang pertama, soal yang pertama masih gampang ya. Jadi di sini diketahui jika muatan listrik, ada muatan listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian dijadikan 2 kali semula. Oh, berarti dari sini kita ketahui bahwa nilai muatan itu Q ya. Q2-nya itu dijadikan 2 kali semula, 2 kali Q1. Dalam waktu yang sama, nah fungsi waktunya ini sama. Ya, fungsi waktunya sama, jadi T-nya itu sama, T-nya itu tidak mempengaruhi. Pertanyaannya kuat arus yang mengalir. Pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir menjadi titik-titik kali semula. Jadi I2-nya itu nanti sama dengan titik-titik kali semula, titik-titik dari I1 ya. Nah, ini yang ditanya. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini ada yang ditanya arus I, tapi yang mengalami perubahan itu Q. Silakan kita ingat-ingat hubungan di rumus itu minimal ada I dan Q-nya. Nah, sudah kita pelajari bahwa arus itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, ini rumusnya I sama dengan Q per T. Kalau kita lihat yang mengalami perubahan itu hanya muatan saja. Sementara sementara waktu itu tidak mengalami perubahan. Maka ini tidak berpengaruh. Kita coret saja. Maka rumus perbandingannya itu nanti I2 berbanding I1 itu sama dengan, ini kan I dengan Q ini kan sebanding ya. Sebanding, maka di sini Q-nya adalah Q2 berbanding dengan Q1. Tinggal kita masukkan saja nilai Q2-nya. Nilai Q2-nya adalah 2 Q1 dibagi dengan Q1. Nah, Q1-nya kita coret, maka dapatlah I2-nya itu sama dengan, ini tinggal 2, maka 2 I1. Ya, jadi dapatlah 2. Berarti 2 kali semula. Nah, maka arusnya akan naik menjadi 2 kali semula. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Putra Anugrah? Oke, kita lanjut. Masih cukup jelas ya? Anggia? Anggia Nur Alia? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Itu nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2, perhatikan gambar alat ukur berikut. Alat ukur listrik berikut ya. Ini ada skala-skalanya, kemudian ada alat ukurnya. Pertanyaannya, alat untuk mengukur apa? Ya, jadi alat ini adalah alat untuk mengukur apa? Kita cek tulisan huruf di tengah-tengah alat ini ya. Nah, huruf di tengah-tengah alat ini, hurufnya adalah huruf A. A itu menunjukkan bahwa alat ini namanya adalah ampere meter. Nah, untuk mengukur apa ampere meter ini? Untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik, voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, dan ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik. Maka jawaban yang A itu adalah untuk mengukur kuat arus listrik. Sekarang jawaban yang B, berapakah nilai hasil pengukurannya? Nah, nilainya itu, I itu kalau kita ingat rumusnya, angka yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan alat ukur ya, batas alat ukur. Ya, alat ukur. Jadi batas alat ukurnya. Kalau kita lihat di gambar jarum, nah itu lihat berapa angka yang ditunjukkan oleh jarum ini. Ya, berapa angka yang ditunjuk oleh jarum ini. Ini menunjukkan bahwa angkanya adalah angka 60 ya. 60 berarti angka yang ditunjukkan oleh jarum itu 60
skala maksimum itu angka yang paling besar, ya, angka yang ujung ini, angka yang paling ujung. Nah, berapakah angka yang ujung itu? Itulah skala maksimumnya, berarti 100. Nah, dikali batas alat ukur ini atau nilai alat ukur ini, nah ini ada pilihan-pilihan. Ini ada 0, ini ada 5 ampere, ada 10 ampere. Kalau kabel yang satunya, ini kan warna hitam biasanya ya, ini warna hitam, itu pasti letaknya di titik 0, tidak boleh diganti. Tetapi kabel merah, ini yang kabel merahnya, boleh dipindah-pindahkan. Ya boleh pindah-pindahkan, mau di 5 ampere, mau di 10 ampere, itu terserah orang yang mau mengukur. Nah, kalau kita lihat sekarang itu posisinya kabel merahnya itu berada di 5 ampere. Maka batas alat ukurnya itu 5 ampere. Silakan kita proses matematisnya. Nolnya ini kita buang, kemudian 5 dengan 10 ini bisa disederhanakan. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 ini 2, berarti tinggal 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu 3 ampere. Maka nilai dari hasil pengukuran itu sebesar 3 ampere. Kita cek, kita lihat apakah Olivia Permata. Gimana tanggapannya? Siap, Pak, mengerti. Oke, berarti ngerti ya. Kita satu perwakilan saja, mengingat waktu kita terbatas, nanti ulang-ulangi lagi. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini menunjukkan bahwa rangkaiannya bercabang. Ini rangkaiannya bercabang. Ada yang lurus, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau rangkaian bercabang, ini adalah rangkaian paralel ya. Ini adalah rangkaian paralel. Ada 3 hambatan, ya, ada 3 resistor, 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada 16 buah baterai. Masing-masing baterai itu nilainya 1,5 volt. Pertanyaannya, hitunglah yang A. Pertama, yang A itu tegangan sumber. A itu tegangan sumber. Tegangan sumber ini ada 16 baterai. Berarti 16 dikali masing-masing baterai nilainya 1,5 volt. Berarti ini adalah 16 kali 1,5 volt. Kita kalikan saja. Berarti ini kelipatan jadi 3. Ini bagi 2 jadi 8. 8 kali 3 berarti ya. 24 volt. Oke, maka tegangan sumbernya adalah 24 volt. Di sini tegangan sumber ya. Oke, tegangan sumber. Yang ke berikutnya, yang A, berapakah tegangan P1? Tegangan P1 itu mengapit resistor 1 ya. Nah, yang mengapit resistor 1 ini namanya P1. Yang mengapit resistor 2 ini namanya tegangan 2. Yang mengapit resistor 3 ini namanya adalah P3. Nah, jadi ini P2-nya. P2-nya mengapit resistor 2. Kemudian P3-nya itu mengapit resistor 3. Oke. Karena rangkaiannya paralel, konsep kemarin sudah kita sampaikan, karena rangkaiannya paralel, dapat tegangan sumber, maka tegangan ini nilainya sama. Jadi tegangan 1 itu sama saja dengan tegangan kedua, sama dengan tegangan 3, itu sama dengan tegangan sumber. Berarti nilainya juga 24 volt ya. Selesai. Yang A selesai, sekarang kita masuk ke yang B. Sekarang kita lanjutkan yang B, hitunglah berapakah I totalnya, ya, I1, nah ini I1 yang melewati resistor 1, kemudian I2 melewati resistor 2, dan I3 yang melewati resistor 3. Yang ini dari 4 pertanyaan ini, kita mulainya dari I1 dulu, gunakan hukum Ohm. I1, I itu P dibagi R ya. Berarti P1 dibagi dengan R1. Nah, P1 nilainya 24. R1 nilainya, lihat di sini. Nah, R1 nilainya adalah 12. 24 bagi 12 berarti 2 ampere. Itu I1-nya. Kita hitung I2-nya. Rumus yang sama, tapi variabelnya 2 ya. Berarti tegangan yang kedua dibagi dengan resistor yang kedua. Tegangan kedua sama 24 volt,
24 volt. Berapakah nilai R2? R2 lihat di sini. R2 berapa ini? Oh, R2-nya adalah 6. 24 bagi 6 berarti 4 ampere. Lakukan cara yang sama, kita hitung I3 ya. I3 berarti tegangan ketiga dibagi dengan R3. Tegangan ketiga berapa? Tegangan 3 sama ya dengan PS, berarti 24 juga. Dibagi hambatan yang ketiga, lihat di gambar, itu nilainya adalah 4. 24 bagi 4 berarti 6 ampere. Tuh, I1, I2, dan I3. Berapakah I totalnya? Ingat, I totalnya itu, ini yang masuk itu I, yang keluar itu I1, I2, dan I3. Maka I total itu I1 tambah I2 dan tambah I3. Kita tambahkan berarti 2 tambah 4 tambah 6. Berarti 12 ampere. Nah, itu ya yang B-nya. Tinggal yang C. Yang C, hambatan total. Hambatan total. Karena ini paralel, berarti kita hambatan paralel, sepur RP. Sepur R1 ditambah sepur R2 ditambah sepur R3. Berarti dia sepur 12. Ditambah sepur R2-nya adalah sepur 6. Ditambah sepur R3-nya berarti sepur 4. Samakan penyebutnya. 12, 6 dengan 4 ini penyebutnya sama-sama 12 ya. 12 ini tetap kali 1. 6 jadi 12 kali 2, 1 kali 2, 2. 4 jadi 12 kali 3, atasnya kali 3, 1 kali 3 itu 3. Maka jumlahkan saja, 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6 per 2, 12. Karena RP-nya di bawah, maka kita putar ya. RP per 1 atau RP. Maka konsekuensinya, angka di belakang ini kita balik juga, kita putar juga jadi 12 per 6. Yaitu 2 ohm. Nah, inilah R totalnya. R totalnya adalah 2 ohm. Oke. Cek dulu apakah menyimak dengan Tasya Yolandari. Mana Tasya? Apakah masih hadir Tasyanya? Hadir, Pak. Hadir. Gimana? Sudah jelas. Sudah jelas. Yuk, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tugas yang nomor 2. Tugas nomor 2. Tugas 1 Pak rasa cukup mengerti ya, karena Pak jelaskan di Zoom itu. Hanya ada beberapa catatan. Tolong perhatikan kalau gambar yang benar. Jadi jarumnya itu tunjukkan dengan 60, benar 60. Nah, sekarang tugas 2, ini harus diperhatikan betul karena kita pembelajarannya tidak Zoom, itu mandiri. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, ada rangkaian listrik, resistornya ada 3, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, baterainya ada 2, ada 6 volt, dan ada 12 volt. Pertanyaannya, tentukan nilai arus listrik. Yang B-nya kemana pergerakan arus listriknya. Nah, ini ya, ada 2 pertanyaan. Tugas 2 ini sudah masuk materi hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff yaitu hukum Kirchhoff 2. Makanya untuk menjawab soal ini wajib yang pertama ada asumsi loop dulu. Ya, asumsi loop harus ada. Kemudian harus ada asumsi arah arus. Nah, di sini Pak gunakan asumsi loopnya itu berputar searah jarum jam. Nah, ini purpose loopnya. Ya. Kemudian arus juga Pak buat asumsi itu berputar juga searah jarum jam. Nah, ini arusnya juga berputar searah jarum jam. Nah, nanti seperti itu arusnya ya. Maka menggunakan hukum Kirchhoff 2, kita gunakan hukum Kirchhoff 2, ini menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff bahwa jumlah GGL induksi ditambah dengan jumlah arus dikali hambatan itu nilainya harus sama dengan 0.
Nah, ini bunyi dari hukum hukum 2 Kirchhoff ya. Sekarang kita cari dulu yang GGL induksinya, yang epsilonnya, yang ada simbolnya vol ya. Vol. Kita cari dulu, di sini ada berapa ini? Ada 2. Ada 6 volt dan ada 12 volt. Ingat, GGL induksi itu besaran vektor. Kadang bernilai positif dan kadang bernilai negatif. Kapan dia positif? Kalau arah loopnya, ini pergerakan arah loop ya, ternyata menemui kutub positif lebih dahulu, garis panjang terlebih dahulu, nah maka ini nilai GGL-nya itu nilainya positif. Sebaliknya, pergerakan loop dari kiri ke kanan, yang kita temui itu adalah garis pendek duluan. Nah, ini yang ditemui kan garis panjang duluan kan, ini yang ditemui itu garis pendek duluan. Maka nilai GGL induksinya adalah negatif. Sekarang kita jalan berputar, mulai dari sini di pojok bawah ini, berjalan ke sana, ya berjalan ke sana. Kita amati mana yang ditemuikan duluan. Berjalan ke sini kan ketemu ini nih, ketemu garis panjang duluan. Berarti ini adalah positif 6. Berjalan lagi ke sini. Nah, ketemu lagi baterai. Ketemunya adalah garis panjang duluan. Berarti positif 12. Habis. Ditambah dengan untuk I ya. Ini untuk epsilon ini. Sekarang untuk I. Kalau asumsi arah loop itu searah dengan arah arus, maka ini positif. Ya, positif, I-nya positif. Atau sebaliknya, ini loopnya, kemudian ini arusnya. Nah, maka juga sama ini sama nih, positif juga. Ya. Dia akan negatif kalau misalnya loopnya berputar berlawanan searah jarum jam, tapi arusnya berputar berlawan arah jarum jam. Maka ini negatif I ya. I-nya negatif. Atau sebaliknya, loopnya berputar berlawanan arah jarum jam, arusnya berputar searah jarum jam. Maka ini juga negatif. Ini sudah Pak asumsikan, loop berputar searah jarum jam, arus juga berputar searah jarum jam. Maka ini positif. I untuk R itu skalar. Berapa ada R, semuanya kita tambah saja. Ya, R itu tidak ada pengaruhnya, R itu tambah terus. Ini ada berapa ini? Ada 2. 2, ini 2 ya. 2 ditambah lagi di sini ada 2. Ditambah lagi di sini ada 2 lagi, tambah 2. Nah, ini nambah terus, ini tidak apa-apa. Ini sama dengan 6. Sudah, setelah selesai di sini matematisnya. Tinggal matematisnya kita mainkan. Ini 6 tambah 12, 18. Kemudian 2 tambah 2 tambah 2, ini 6. 6I sama dengan 0. Berarti 6I-nya ini pindah ruas ya. Pindah ruas. Jadi minus 18. Maka I-nya itu adalah minus 18/6. Berarti I-nya itu minus 3 ampere. Nah, ini. Jadi, dapatkan bahwa nilai I-nya itu minus 3 ampere. Maka kesimpulannya, berapakah nilai arus listriknya? Nilai arus listrik itu angkanya saja ya. Berarti 3 ampere. Nah, sedangkan tanda plus minus di depannya ini, itu adalah untuk menentukan arah pergerakan arus. Arah pergerakan arus. Kita tadi asumsinya arus kita ini bergerak searah jarum jam. Tapi ternyata hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Berarti asumsi kita itu salah. Yang benar dilawankan. Maka jawabannya ini adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, tapi kalau hasilnya ini positif, asumsi kita tadi benar. Nah, kalau positif berarti asumsi kita itu benar. Kalau negatif asumsi kita salah. Maka dilawankan.
Ya, dilawankan. Yuk, cek dulu. Apakah Revanda? Gimana? Yuk. Jelas, Pak. Jelas. Satu lagi. Pak cek lagi ya. Reza Margareta. Jelas, Pak. Jelas. Oke ya. Nanti dilihat lagi. Ini kita lanjutkan tugas yang kedua. Nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sama konsepnya seperti yang tadi ya. Konsepnya sama seperti yang tadi, hanya bedanya jumlah baterainya banyak. Lebih banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baterai. Kemudian hambatan luarnya, yang gergaji-gergaji ini ya, tanda gergaji ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di samping itu ditambah lagi hambatan dalam, yang R kecil ini. Ada hambatan dalam 1, ini hambatan dalam 1, ini hambatan dalam 2, hambatan dalam 3, hambatan dalam 4. Itu saja, hanya bedanya. Jadi penyelesaiannya, yang pertama wajib asumsi loop. Anggaplah berputar searah jarum jam. Kemudian asumsi arus. Anggaplah perputarannya juga sama seperti perputaran loop. Ya, searah jarum jam. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Bahwa jumlah GGL induksi ditambah dengan jumlah arus dikali dengan hambatan itu harus sama dengan 0. Yuk, kita cari dulu GGL induksinya yang satuannya volt ya. Yang satuannya volt. Oke, kita mulai. Anggaplah dari sini bergeraknya. Bergerak dari pojok kanan bawah. Oke, bergerak dari pojok kanan bawah. Ketemu negatif pendek. Berarti negatif 6. Sampai ke sini ketemu panjang. Nilainya 12, berarti positif 12. Terus berjalan ketemu lagi pendek, garis pendek. Nilainya 12, berarti negatif 12. Berjalan lagi ke sini ketemu panjang, garis panjang. Nilainya 2, berarti positif 2. Jalan lagi ke sini ketemu P3 nih ya, pendek. Nilainya 8, berarti minus 8. Habis? Kita tadi bergerak dari sini, habis berarti? Kalau habis, sekarang itu tuh. Habis. Arus kita asumsikan searah dengan arah loop. Ya, searah dengan arah loop, berarti nilai ini nilainya positif. Untuk R, semuanya tambahkan saja. Ada 3, ditambah 2, ditambah 1, ditambah, awas cek nanti kalau kelewatan ya Pak Azhar, tambah 1, ditambah 2, aman ini, ditambah 1, nah lagi. Habis ya, hambatan luarnya habis. Sudah semua ini hambatan luarnya. Baca dulu, hambatan luarnya sudah semua. Nah, sekarang tinggal kita hambatan dalamnya. Ya, hambatan dalamnya. Kita tinggal, ada yang masih gabung tapi tidak Pak terima ya. Tinggal hambatan dalamnya. Nah, ini ada hambatan dalam, ini nambah juga. Ya, tetap nambah. Nah, tambah 0,5. Mana lagi? Cari lagi. Oh, ini ada lagi 0,5. Mana lagi hambatan dalamnya? Oh, ini ada 0,5. Nah, ini ada lagi 0,5. Habis, ini harus sama dengan 0. Tinggal kita proses matematisnya. Ini berapa ini? Ini habis ya. Ini habis 2 dengan min 8 ini min 6, min 6 ini min 12. Min 12. Oke, min 12 ditambah 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
12I sama dengan 0. Berarti 12I sama dengan 12. I-nya adalah positif 1 ampere. Maka nilainya 1 ampere, arahnya, nah ini positif. Kalau positif berarti asumsi kita benar. Asumsi kita kemana? Arus berputar searah jarum jam. Ya sudah, berarti jawabannya berputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Karena asumsi yang kita buat itu benar. Ditunjukkan hasil akhirnya bernilai positif. Ada pertanyaan? Ini sudah ada peringatan ya, akan segera berakhir Zoom kita ini. Tapi mudah-mudahan dapat 2 soal lagi. Muhammad Alfi itu? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Kita tidak tahu Pak, sampai mana akhirnya. Ini sudah ada peringatan tadi untuk segera upgrade ya, tapi kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan ke tugas 3. Ya, tugas 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan di gambar di bawah ini. Ada gambar rangkaian listrik. Pertanyaannya, energi listrik yang mengalir pada hambatan R3 selama 1 menit. Jadi nilai waktunya itu adalah 1 menit. Atau 60 sekon ya. 60 sekon. Nah, energi listrik pada hambatan R3-nya. Jadi energi listrik di sini nanti. Di sini. Oke. Ingat, rumus energi listrik itu banyak. Bisa tegangan kali arus kali waktu. Bisa juga kalau arusnya ini, tegangan ini diganti dengan arus kali hambatan. Jadilah dia I-nya ada 2, ada R, ada hambatan, ada T. Kalau I-nya diganti dengan P per R, P-nya ada di kuadrat, R-nya di bawah kali T. Nah, ini silakan pilih mana yang mudah untuk diselesaikan. Jawabannya nanti sama. Contoh misalnya Pak mau gunakan rumus, coba misalnya yang rumus ini ya. P kuadrat per R kali T misalnya. Nah, makanya E-nya berarti P kuadrat dibagi R kali T. P-nya itu P yang ada di sini ya. P-nya itu harus P3. Jangan pakai P sumber. Beda. Jangan pakai yang ini. P-nya P3. Nah, jadi P3 kita belum tahu. Nanti cari dulu. Ya. R-nya sudah ada. R-nya ada bagi 6. Ya, R-nya 6. Kemudian waktunya adalah 60. Berarti ini coret, ini tinggal 10. 60 bagi 6 tinggal 10. Tugas kita sekarang mencarinya adalah P-nya P3 ini. Ya, berapakah P-nya P3 berarti ya. Nah, jadi ER3 ini P-nya P3. Sekarang kita cari berapa. Untuk mencarinya, cari nilai P3 ini kita harus mencari hambatan totalnya dulu. Harus mencari hambatan totalnya dulu. Jadi kita mencari hambatan paralel dulu. Ya, 2 ini kita paralelkan 1/3 ditambah 1/6. Samakan penyebutnya sama-sama 6. Ini kali 2. Ini kali 1. Berarti 2 tambah 1, 3, 6. Maka hambatan paralelnya adalah 6 bagi 3, yaitu 2 ohm. Setelah ini 2 ini sudah jadi 2 ohm, kita serikan ke sebelahnya. Nah, inilah rangkaian R totalnya. Yaitu 1 ditambah dengan 2. Berarti dia 3 ohm. Setelah dapat, hambatan totalnya dapat 3 ohm, barulah kita nyari I total ini. I total. I total itu sama dengan hukum ohm, V sumber dibagi dengan R total. V sumbernya berapa? 6 volt. R totalnya berapa tadi? R totalnya 3.
3. Berarti arus totalnya itu 6/3 adalah 2 ampere. Sebelum kita mencari P3, kita mencari dulu tegangan paralel ini. Nah, tegangan paralel. Oke, tegangan paralel itu adalah I total dikali dengan R paralel. Nah, I totalnya berapa? 2. Tegangan paralelnya tadi berapa? 2 juga. Berarti 2 kali 2 ini 4 volt. Karena paralel, kalau tegangan paralelnya 4 volt, maka tegangan P2, tegangan P3 itu sama nilainya. P3 itu sama dengan paralel itu 4 volt juga. Nah, masukkanlah ini. Nilainya 4. Oke, 4 kuadrat 16 dikali 10. Berarti jawabannya adalah 160 Joule. Nah, itu penyelesaiannya. Jangan pakai 6 volt ya. Pakai tegangan P3. Gitu. Gevira Azahra. Gimana? Nah, kameranya saja yang ini ya. Hah? Paham? Ya, sudah. Kita lanjutkan. Ini kejar-kejaran dengan waktu ya. Mohon maaf. Nanti diulang-ulang ini saja. Tonton lagi kalau belum paham. Pak tidak tahu nih selesai tidak waktunya ini. Tinggal 2 menit 56 detik lagi. Ya, kita kejar. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, perhatikan rangkaian listrik pada gambar di bawah. Pertanyaannya daya listrik. Ya, daya itu rumusnya sama mirip seperti rumus energi, hanya dia tidak ada fungsi waktunya. T-nya hilangkan. Berarti tinggal V itu P kali I, tegangan kali arus, atau arus kuadrat dikali dengan R, atau juga tegangan kuadrat dibagi dengan R. Nah, silakan pilih. Ini siapa nih? Tinggal 2 menit lagi mau gabung ya. Dah, kita lewatkan saja. Nah, ini tinggal pilih. Kita tinggal pilih. Misal Pak mau pakai I kuadrat kali R. Oke, kita mau pakai I kuadrat kali R. I kuadrat dikali R. Kali R. I-nya belum tahu. I di sini kita belum tahu berapa nilai I-nya. Nanti kita kuadratkan. Tetapi R-nya sudah ada disipasi pada hambatan 2 ohm. Nah, R-nya sudah nunggu nilainya 2. Berarti tugas kita nyari I. Yuk kita cari I sekarang. Ingat, tidak boleh langsung nyari I-nya 12 tambah 12 dibagi dengan ini ya. Karena apa? Karena dia kalau tandanya ini kebenaran sama. Pendek ketemu pendek duluan. Jadi solusinya yang paling tepat itu gunakan tetap hukum 2 Kirchhoff. Ya, ini loop, ini arus. Sigma GGL induksi ditambah dengan sigma arus dikali hambatan, itu nilainya adalah 0. Nah, tidak boleh langsung seperti itu, karena tandanya ini kebenaran benar saja ya. Oke, kita lihat ketemu pendek duluan, berarti min 12. Kita jalan lagi ke sini, ketemu pendek duluan, berarti tetap min 12. Asumsi kita arus dengan loop searah, berarti positif. I, hambatannya jumlahkan saja. 3 tambah 2 tambah 3. Tidak ada hambatan dalam. Ini nilainya harus sama dengan 0. Minus 12 berarti minus 24. 3 tambah 2 tambah 3 berarti 8. 8I. Berarti 8I sama dengan 24